merayakan Paskah. Paskah dalam bahasa Ibrani Pesach. Pesach memperingati bangsa Israel keluar Exodus dari Mesir masuk tanah perjanjian. Memperingati juga Abraham menurunkan anak dia Ishak di Bukit Moriah di Yerusalem. Dan Yesus juga mau dirayakan Paskah. Selalu di tempat ini, lokasi ini Bapak Ibu. Tapi karena ada sejarah di sini. Sejarah maksudnya banyak bangsa menaklukkan tempat ini, menghancurkan, dibangun kembali, tapi lokasi persis. Saudara-saudari, Yesus datang ke sini dengan 12 makhluk. Dan di tempat ini ada banyak peristiwa. Tempat ini sangat penting Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus di sini mendirikan sakramen Eucharistik. Dia ambil roti, makan, bagikan kepada murid-murid. Apa itu artinya juga? Sharing, dia makan dan kasih kepada orang-orang. Itu artinya ini ekualitas kita bersama-sama. Yang kedua, dia katakan ini tubuh aku yang ditubuhkan untuk kalian. Dia ambil cawan anggur, dia minum dan dia bagikan kepada murid-muridnya dan katakan ini darah aku yang ditubuhkan untuk kalian. Yesus di sini katakan kepada murid-muridnya, satu murid akan mengkhianati aku. Dia tahu siapa, tapi murid-muridnya tidak tahu. Bahkan Petrus katakan kepada dia, Petrus, kalau semuanya meninggalkan aku akan menyertai anda sampai tempat mati. Dan Yesus membalas kepada Petrus, Petrus malam ini anda akan meninggalkan saya 3 kali sebelum ayam berbunyi. Yesus juga di sini mendirikan sakramen imamat. Yesus memberikan misal orang yang mau jadi terbaik ya, apa dia lakukan Bapak Ibu? Yesus dia menyucikan kaki murid-muridnya, kaki murid-muridnya di sini. Setelah Yudas Iskariot pergi, Yesus juga turun dengan 11 ke taman Getsemani, berdoa ditangkap. Setelah dia ditangkap, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Lari, tapi kembali ke mana? Ke tempat ini. Tapi mereka juga mulai takut dari orang Romawi dan takut dari orang Yahudi. Mereka menutup pintu ini. Yesus tahu mahkamah disalibkan, wafat, dan hari Minggu bangkit dari kematian. Yang melihat Yesus bangkit dari kematian, Maria Magdalena pertama. Dan di sini hari Minggu kebangkitan dia menambahkan kepada ibunya, kepada murid-muridnya di sini. Tapi tanpa Thomas. Thomas katakan tidak percaya karena aku tidak melihat, tidak menyentuh luka. 8 hari kemudian Yesus menambahkan diri kepada Thomas di sini. Dan Thomas menyentuh dan melihat dan apalagi dan percaya. Dan Yesus membalas kepada dia, berbahagialah orang yang percaya dan tidak melihat. Saudara-saudari, selama 40 hari Yesus menambahkan, akhirnya dia mau naik. Sebelum dia naik, dia memerintahkan murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem sampai terima Roh Kudus. Yesus naik ke surga dan mereka kembali ke sini. Ke tempat ini jadi gereja pertama. Eklesia yang murid-muridnya Tuhan Yesus berkumpul berdoa bersama-sama. Ini gereja pertama. Dan di sini berapa murid jadi setelah Yudas Iskariot bunuh diri sendiri? 11. Dan mereka di tempat ini memilih Matias. Ya, dan Matias jadi murid yang ke-12. Karena dalam Alkitab, dalam Mazmur 109 tertulis satu murid akan ambil jabatan. Ada pilihan antara Barsaba dan Matias. Dan di sini mereka memilih Matias untuk jadi 12. 10 hari dari hari kenaikan, murid-muridnya berkumpul di sini dan tiba-tiba Roh Kudus turun di atas mereka dan mereka mulai berbicara. Dan dari sini mereka menginjil, menyebarkan kabar baik kepada seluruh dunia. Dari mana? Lokasi ini lokasi bukit apa? Bukit Sion. Karena dalam Alkitab juga tertulis, dalam Yesaya pasal 2 ayat 1-5 tertulis bahwa firman akan datang dari Bukit Sion. Firman perjanjian baru dari Bukit Sion. Karena murid-muridnya Tuhan Yesus menginjil, menyebarkan kabar baik kepada seluruh dunia dari tempat ini. Oke, orang mungkin akan tanya tempat ini sekarang tempat apa? Saudara-saudari, sejarah agama Kristen jadi resmi abad 4. Ketika kerajaan Romawi bertobat, lalu selama 300 tahun tidak boleh membangun gereja. Abad 4, Ratu Helena Kaisar Konstantin membangun gereja di sini, memperingati peristiwa yang terjadi di sini. Namanya
Hagia Zion. Tapi gereja itu hancur. Kapan? Abad 7 oleh negara Persia. Dan kita dibangun gereja di sini sampai abad 11 tentara perang salib yang membebaskan tanah suci dan membangun gereja di sini, ya, yang hancur oleh negara Persia memperingati peristiwa itu. Kapan? Abad 12 Masehi. Lalu di tanah perjanjian ada dua masa untuk orang Persia. Yang pertama tentara perang salib Bizantin, kerajaan Bizantium. Yang kedua tentara perang salib abad 11 sampai abad 13. Tapi abad 12 juga akhirnya Salahuddin menggalakkan tentara perang salib. Dan gereja ini, ya, digantikan jadi masjid. Di mana altarnya? Tidak ada. Seharusnya di sini, tapi ini kiblat. Ini tulisan dalam bahasa Arab. Tapi kalau lihat atap gereja, ini domba Bapak Ibu. Kenapa melukiskan dengan domba? Karena siapa domba? Anak domba Allah. Itulah Tuhan Yesus yang jadi domba. Tapi ini bangunan asli dari zaman tentara perang salib. Mereka taruh juga pohon zaitun. Zaitun dengan 3 cabang, ini bukan asli. Tapi zaitun dengan perdamaian. Berharap perdamaian antara Islam, Muslim, Yahudi dan Kristen, Bapak Ibu. Oke, setelah tempat ini kita akan keluar dan kita akan juga melihat makam Raja Daud. Tapi makam Raja Daud karena hari Sabat tidak boleh foto, ya, makam. Tapi harus tahu, makam Raja Daud itu makam tradisi. Orang mungkin apa itu? Bagaimana makam? Tapi tradisi. Benar atau tidak?